Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Assalamualaikum. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Berita itu apakah benar? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Baiklah, kalau begitu kita harus segera memproklamasikan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar berita kekalahan Jepang dari radio. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Nah, demikian itu saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wika, Nana, dan Hairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan para anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno-nya? Ada perlu apa ya? Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Oh, bentar ya, saya panggil Bapak. Iya. Ada tamu yang mencari Bapak. Siapa? Para pemuda. Ya udah, Bapak sana dulu. Baiklah, silakan masuk. Baik, Bung. Maaf, Bung. Bung Hatta kemana? Sebentar lagi Bung Hatta akan datang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Ini batang leherku, bawa aku sekarang ke pojok sana juga dan potong leherku malam ini juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Datang tepat, Bung, karena Jepang telah dikalahkan oleh sekutu dan tidak mempunyai kekuasaan di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu lama? Banyak rakyat yang menderita oleh penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya dapati dan Anda bisa menopang negara dengan ini sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak mampu melawan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa yang akan kalian lakukan jika ada penurunan darah antara wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga rakyat Indonesia terbebas dari penderitaan ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Ya, benar itu. Para pemuda ini menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh bergabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Dan saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang benar-benar kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat.
Setelah kami berudik tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dari Surakarta untuk ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang kalian maksud? Ya, kami akan mengasingkan kalian agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajaknya. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepada aku, nak. Baiklah, kami akan mengantarmu ke Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu, ayolah. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari kami sudah katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu kemerdekaan dari Jepang, sedangkan PPKI itu adalah bentukan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Maka kita selamanya menunggu janji itu, Bu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu dari penjajahan di tanah air mereka sendiri. Kita berhak bebas dan sekarang saatnya. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tenang saudara sekalian, mari bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum menyiapkannya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakanlah masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Baik, terima kasih Pak Perwira. Naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kalau benar, nak, bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang saat ini datang seperti Amerika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat dari jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta.
sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Yang bagus. Bagaimana diri semua? Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sekarang Bung sedang dipanggil Bung Soekarno. Baik. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Tolong kamu saya temui ketika di proklamasi ini. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang mengeras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera tersebut? Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera itu Sang-Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ini bagus. Dengan nama bendera pusaka, Sang Saka dengan warna merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana mau menyusun pidato yang akan nanti dibacakan. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.